Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang direktur utama dan komisaris. Direktur utama. Pengertian direktur menurut KBBI adalah pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, dan penerangan. Direktur utama merupakan jabatan tertinggi dalam struktur direksi di perbankan. Dalam kegiatan sehari-hari yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas pada kegiatan operasional bank di kantor. Menurut UU RI nomor 29 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 16 ayat 4 menyatakan bahwa masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Masa jabatan adalah masa pengabdian direktur utama di perusahaan. Masa jabatan direktur utama dalam suatu organisasi mempengaruhi kondisi eksekutif. Direktur utama yang masa jabatannya lama memiliki kualitas dan kinerja karena tidak memerlukan waktu lama untuk memahami intern perusahaan. Pengalaman direktur utama diperoleh direktur utama yang memiliki masa kerja yang lama di perusahaan, memiliki pengalaman karir. Head et al. Mengatakan pengalaman kerja direktur utama memiliki dampak yang besar bagi lingkungan perusahaan. Tugas-tugas direktur yang pertama yaitu mencapai tujuan perusahaan, mensukseskan tujuan dan cita perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi perusahaan. Yang ketiga, memimpin perusahaan. Yang keempat, memberikan wewenang. Dan yang kelima, mengawasi serta mengevaluasi para bawahan. Dan yang terakhir, mengatur pucuk kendali bank. Kemampuan utama yang diperlukan untuk menjadi direktur utama. Yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, problem solving, yaitu mampu menyelesaikan masalah. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, manajemen. Dan yang terakhir, pengalaman. Tanggung jawab direktur. Seorang direktur bertanggung jawab penuh atas kerugian PT atau perusahaan yang disebabkan oleh keteledoran mengelola perusahaan. Hal ini berlaku apabila ia telah melakukan pengaturan perusahaannya sesuai dengan seluruh peraturan hukum yang berlaku. Kewajiban ini sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya adalah komisaris. Dewan Komisaris adalah forum supervisi semata-mata buat kepentingan perseroan. Beliau tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, namun wajib mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham. Kedudukan komisaris bukanlah kedudukan yang empuk tanpa resiko, lantaran UU PT memutuskan persyaratan yang relatif ketat bagi seorang yang ingin menduduki jabatan menjadi komisaris. Harus mempunyai fiduciary duties terhadap perseroan tentang kepemilikan sahamnya pada perseroan. Dengan membicarakan laporan kepemilikan saham tersebut, bisa dicegah terjadinya benturan kepentingan yang merugikan perseroan. Dewan Komisaris adalah anggota yang bertindak sebagai pengendali dan pemberi nasihat kepada direksi. Sebagai anggota adalah organisasi perseroan yang melakukan pengawasan umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting. Tugas komisaris: memantau pelaksanaan rencana operasi dan keuangan perusahaan dan melakukan evaluasi hasil serta pendapat kepada RUPS. Memantau kemajuan kegiatan perusahaan dan jika perusahaan menunjukkan tanda-tanda penurunan, segera mengusulkan langkah-langkah perbaikan dan melaporkannya kepada rapat umum pemegang saham. Memberi usul untuk menunjuk seorang akuntan untuk berkonsultasi dengan buku-buku perusahaan selama rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris memberikan laporan dan komentar secara teratur selama diperlukan untuk pengembangan bisnis. Tanggung jawab Dewan Komisaris: 1. Dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis bagi perusahaan. 2. Mampu membuktikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi
baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengurusan direksi yang menimbulkan kerugian. 3. Memberi bukti bahwa telah memberi nasihat dan pembenaran kepada direksi untuk menghindari terjadinya kerugian. Dalam kasus kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diatur dalam pasal 114 ayat 3 dan 4, dan khususnya jika ada satu anggota Dewan Komisaris, mereka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Jika ada lebih dari satu anggota Dewan keanggotaan, tanggung jawab dipisahkan bersama dan sumbernya adalah milik pribadi. Kesalahan Dewan Komisaris tidak terisolasi dan terikat erat dengan kesalahan direksi. Oleh karena itu, kerugian perseroan harus ditanggung bersama oleh Dewan Komisaris dan direksi. Independen Komisaris. Independen komisaris merupakan komisaris yang terpisah dan berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan direktur utama maupun direktur kepatuhan, yang tidak mempunyai kaitan yang dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk menguasai saham dan bertindak sendiri-sendiri atau semata-mata untuk kepentingan perseroan. Hal yang berkaitan dengan corporate governance, yakni tugas komisaris independen adalah menciptakan suasana harmonis serta menempatkan kesetaraan sebagai prinsip penentu antara kepentingan perusahaan dengan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan stakeholder yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Komisaris independen harus mendorong perusahaan Indonesia untuk menetapkan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Secara umum, tugas Dewan Independen Komisaris yaitu melakukan kontrol pengawasan. Pengendalian oleh Dewan Komisaris dilaksanakan pada tingkat performance, yakni memberikan petunjuk dan nasihat kepada direksi perusahaan dan RUPS. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memainkan peran yang lebih penting dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut. Level performance, yakni pelaksanaan lanjutan aktivitas yang harus dihormati dan dilaksanakan, memberikan arahan dan pedoman serta peraturan terkait. Kehadiran Dewan Komisaris Independen menciptakan suasana yang lebih objektif dan independen, menjaga kewajaran dan menyeimbangkan kepentingan pemegang saham utama dan minoritas serta pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder. Dewan Komisaris Independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya BUMN. Kehadiran Dewan Komisaris Independen akan membawa manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Secara khusus, ini menciptakan situasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang memungkinkan komisaris dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan independensi dan tanggung jawab yang lebih besar. Mari adakan rapat dengan saya. Baik. Dilihat dari data perekonomian yang kurang kondusif karena adanya pandemi COVID-19, apa ada keluhan? Tidak, bank mampu mengatasi secara baik. Bahkan, pertumbuhan di atas rata-rata industri perbankan nasional. Oke, kita akan memberikan apresiasi seluruh karyawan atas pencapaian kinerja yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Akan segera dilaksanakan, dan untuk di tahun selanjutnya kita segera membuat arahan atau strategi agar lebih efisien dan juga memberikan target pertumbuhan keuangan di tahun kedepannya. Baik, kita lakukan yang terbaik dengan karyawan kita. Oke, kita akhiri rapat hari ini. Terima kasih. Studi kasus. Tanggung jawab komisaris terhadap kerugian bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dalam operasionalnya memiliki alat yang disebut dengan organ perseroan, yang berfungsi untuk menggerakkan bank supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
Organ bank sebagai sebuah perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Menurut undang-undang organ tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Khusus untuk komisaris menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam pelaksanaannya, tugas pengawasan terhadap komisaris tidak dilakukan atau lalai melakukan pengawasan terhadap direksi yang tidak jarang menimbulkan kerugian bagi bank. Sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab komisaris terhadap kerugian bank dan bagaimana bentuk tanggung jawab dan kewenangan komisaris dalam melakukan perbuatan hukum di luar bidang pengawasan yang menimbulkan kerugian bank. Pada studi kasus kali ini, kami mencoba mengkaji bagaimana tanggung jawab komisaris terhadap timbulnya kerugian yang dialami oleh bank, serta bagaimana tanggung jawab dan kewenangan komisaris dalam melakukan perbuatan hukum di luar bidang pengawasan yang menimbulkan kerugian bank. Problem solving. Komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka komisaris harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi yang terkait. Namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. 1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut. 2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional. 3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik. 4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasi. 5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. 6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Tugas komisaris sebagaimana yang dimaksud dengan memastikan prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik antara lain berupa 1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. 2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain. 3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. 4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Dan 5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.